Baiklah, yang menjadi topik pembelajaran kita hari ini yaitu Allah menciptakan alam dan keindahannya. Kenapa terlambat, Ruth? Mau pulang. Oke, silakan. Baiklah, sebelum ke pembahasan kita, Ibu mau bacakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mengakui keajaiban kuasa Allah sebagai pencipta alam semesta dan segenap isinya. Yang kedua, menyadari bahwa keindahan alam harus dijaga dengan baik. Dan ketiga, menilai peran diri sendiri, masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keindahan alam. Sebelum ke situ, Ibu mau bertanya, menurutmu, mengapa Allah menciptakan alam dengan begitu teratur dan penuh keindahan? Menurut kalian? Contohnya, kalau menurut saya kan Bu, kenapa Allah menciptakan alam begitu? Mengapa Allah menciptakan alam dengan begitu teratur dan penuh keindahan? Karena Bu, kalau tidak teratur penuh dengan keindahan, mungkin manusia tidak bisa hidup. Ya, betul. Yang lain? Gak ada ya? Karena Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan menciptakan alam yang begitu teratur dan penuh keindahan agar bisa dinikmati oleh manusia, Bu. Ya, betul. Yang kedua, apa bagian dari alam yang menurutmu paling indah dan apa yang membuatnya terlihat begitu menakjubkan bagi kalian? Saya Bu, gunung. Gunung. Kenapa kau apanya? Suka gunung. Ciptaan itu yang paling indah menurutmu? Gunung Bu. Iya. Karena Alasannya kenapa? di gunung itu Bu, kalau bisa dikatakan kan, dia memiliki keindahan sangat istimewa karena warnanya hijau dia Bu. Karena warna dia kan hijau. Yang lain? Laut, Bu. Ya, laut. Karun? Apa Karun? Taman. Cerita pohon, Bu. Oke. Yang ketiga, menurutmu apa dampaknya bagi manusia ketika Allah menciptakan alam dan keindahannya? Allah menciptakan alam semesta dengan penuh hikmat, gunung, laut, hutan, sungai, tumbuhan, dan hewan adalah bukti keindahan karyanya. Alam tidak hanya indah untuk dipandang, tetapi juga memberi manfaat bagi manusia, menyediakan udara, air, makanan, dan tempat hidup. Karena alam adalah pemberian Allah, manusia harus bersyukur dan menjaganya. Merawat alam berarti menghargai karya Allah dan menunjukkan ketaatan kepadanya. Menurut dari penjelasan ini, kalian sudahkah menjaga gunung, laut, hutan, sungai, tumbuhan, dan hewan? Apakah kalian sudah melakukannya dengan baik? Belum baik, Bu. Belum kan? Jadi di sini Allah menyuruh kita untuk dapat melakukan kebaikan demi kebaikan dalam menjaga ciptaan Allah. Baiklah, yang menjadi landasan iman pembelajaran kita hari ini yaitu yang terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 31. Ibu meminta semua Alkitab kalian dibuka dan dibacakan ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ayat ini menegaskan bahwa alam diciptakan Allah dengan sempurna dan bernilai baik, sehingga manusia harus menghargai dan merawatnya. Yang kedua itu dari kitab Mazmur 24 ayat 1. Milik Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa alam bukan milik manusia, melainkan milik Allah, dan manusia hanya dipercayakan untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, di sini Allah
dibersihkan. Di halaman sekolah banyak sampah berserakan, tanaman hias diinjak dan pohon-pohon kecil dirusak oleh siswa yang tidak peduli kebersihan. Akibatnya, lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak nyaman. Ini seringkali terjadi di kehidupan anak-anak sekolah, terutama itu di lingkungan sekolah ya. Jadi di sini Ibu mau bertanya, apa dampak dari perlakuan tersebut terhadap keindahan ciptaan alam yang berada di lingkungan sekolah? Dampaknya menjadi rusak Bu. Awalnya indah jadi tidak indah lagi Bu. Apalagi bunga-bunga contohnya kan Bu, bermekaran gitu, jinjak lah dia, jadi rusak dari Bu, mekar lagi dia Bu. Ya, yang lain? Tidak ada ya, tolong apa konsentrasi. Yang kedua, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di sekolah? Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, makasih Elisa. Yang lain? Oke lah. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Masuk. Nah, di situ kalian disuruh kan udah Ibu kasih tuh apanya gambaran itu. Nah, jadi kalian membisikkan itu diciptakan pada hari keberapa. Ya, Bu. Di sini ditempelkan ya. Ibu. Udah bisanya, udah siap Bu, salah, Bu. buat. Hari pertama. Bu, di sini Bu, apa di sampingnya? Iya. Apa tapi sesuaikan dengan yang ini ya. Ini apa? Ikan dan burung ya. Iya. Iya, sekarang hari kelima. Cakrawala hari kedua. Oh, hari ke-1, Bu. Tunggu dulu, ada tak pena kalian? Mareta sama si Fred. Ada, Ini Bu. kan di sini ada apanya? Iya, di Datanya di sini ditulis. Oh, iya, Ibu. Akan ditulis sebentar. Ibu. Ibu tidak menyediakan. Our study. Nanti kau ya. Oke, sudah ya. Coba. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar pegunungan, air terjun, pantai. Ternyata ini sangat indah ya kalau dilihat, begitu indah ciptaan Tuhan. Nah, dari gambar ini kalian akan Ibu berikan tugas. Kalian perhatikan dulu ya sebelum Ibu akan mengasihkan tugas kepada kalian. Ya Bu. Sudah, Bu. Sudah? Kemudiannya pemandangan. Oke. Sogon. Setelah mengamati gambar, kalian menganalisis gambar ini dan menyimpulkan bagaimana cara menjaga keindahan alam ciptaan Allah. Yang pertama itu, kelompok pertama, apa yang dimaksud keindahan alam dalam gambar tersebut? Ibu akan bagi ini ya. Di sini kalian jawab. Dan yang kedua, apa tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh siswa untuk menjaga keindahan alam? Dan yang ketiga, cuma dua saja. Ini kelompok satu tadi siapa kelompok satu? Aku, Bu. Si Mareta, Bu. Orang tidak di kelompok 2, Bu. Oke,
Joshua, David, Indra, Buat. dan Ruth. Iya diisikan namanya kan ada di situ dibuat. Nah, Kalau isi dulu Kak. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu nomor 1. Apa yang dimaksud keindahan alam dalam gambar tersebut yang kita lihat sama-sama tadi teman, yaitu keindahan alam adalah keindahan yang terlihat dari ciptaan Tuhan, seperti gunung, cakrawala, laut, langit, yang burung-burung yang membuat hati terasa damai dan aman. iya. Mengapa alam ciptaan Tuhan patut dijaga? Alam ciptaan Tuhan patut dijaga karena merupakan anugerah yang harus disyukuri. Amanat bagi manusia sebagai penjaga bumi, supaya kehidupan menjaga keseimbangan, ekosistem serta tanggung jawab bagi generasi yang mendatang. Oke. Bu, nggak ditulis. Perwakilan kelompok 3 Bu Enisa cerita resmian yang apa tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh siswa untuk menjaga keindahan alam, yaitu tindakan nyatanya tidak membuang sampah terutama di sungai, menanam pohon serta ikut bersih-bersih seperti gotong royong agar tidak tercemar. Oke, makasih ya Nisa. Semua ada pertanyaan. Bagaimana perasaan saya ketika menyadari bahwa alam menciptakan alam dengan begitu indah? Bagaimana perasaan kalian ketika menyadari bahwa alam menciptakan alam dengan begitu indah? Senang Bu. Bahagia Bu. Oke, yang kedua, tindakan sederhana apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar? Tidak membuang sampah Bu. Jangan buang Melestarikan sampah. lingkungan Bu. Tidak merusak tanaman Bu. Ya, tidak membakar-bakar sampah ya, karena Ya, Bu. itu bisa menyebabkan udara polusi ini tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, di sini Ibu menyuruh kalian menuliskan sebuah komitmen pribadi di kertas kalian. Sekarang juga cuman 1 menit aja yang harus bisa kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Kita masuk ke simpulan dan biar cepat kalian pulang. Kalian nggak mau pulang semua itu ya? Oke. Kesimpulannya, mari kita sama-sama membacakan. Bisa terlihat yang PPT? Oke. 1, 2, 3. Allah menciptakan alam semesta dengan penuh kasih dan tujuan yang baik. Keindahan alam seperti gunung, pantai, air terjun, hutan, dan bunga menjadi bukti kebesaran dan kebaikan Tuhan. Manusia diciptakan sebagai pengelola, bukan perusak, sehingga kita bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan merawat lingkungan. Dengan menjaga alam, kita menunjukkan rasa syukur, ketaatan, dan penghargaan terhadap karya alam dalam kehidupan ini. Oke, baiklah. Sekian dari materi kita hari ini. Kiranya kalian dapat melakukannya di dalam kehidupan kalian. Dan misalnya juga kalian dapat mengajak saudara-saudara kalian ataupun teman-teman kalian untuk dapat menjaga dan melestarikan alam yang diciptakan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan kami dapat belajar pada hari ini mengenai ciptaan-Mu yang sungguh indah dan yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk dapat menjaga dan melestarikannya. Kiranya Tuhan tuntun kami, biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang hadir kepada kami pribadi lepas pribadi untuk dapat menjaganya. Tuhan, sebentar kami mau pulang, Tuhan berkati kami di perjalanan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, Tuhan ampunkan. Hanya di dalam nama Anak